Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Dewi, melanjutkan belajar tentang tema 4, subtema 1, bagian 2. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang anggota keluarga, sila pertama Pancasila, dan tentang tinggi rendah nada pada lagu. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan belajar bersama tentang keluarga. Kita ingat kembali pada pertemuan yang lalu bahwa lambang Pancasila sila ke-1 adalah bintang yang berarti ketuhanan. Nah, anak-anak tentunya sering melihat gambar dari simbol Pancasila dalam gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila biasanya ditempelkan di dinding bagian depan ruangan yang diapit dengan gambar presiden serta wakil presiden. Seperti gambar berikut, coba kalian perhatikan. Nah, gambar Pancasila yang ditempel di dinding supaya terlihat rapi maka harus dibingkai. Bentuk bingkai foto adalah bangun segi 4. Selain bingkai foto, masih banyak lagi contoh bangun yang berbentuk segi 4. Misalkan papan tulis, pintu, kemudian layar laptop, dan masih banyak contoh yang lainnya. Segi 4 adalah salah satu bentuk bangun datar yang mempunyai 4 sisi atau 4 garis. Perhatikan gambar berikut. Selain segi 4, bentuk bangun datar yang lain adalah segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi. Contoh benda-benda yang berbentuk segitiga, misalkan potongan pizza, potongan semangka, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk bangun datar lingkaran. Lingkaran mempunyai 1 sisi lengkung. Contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu uang logam, simpai, kancing baju, roda sepeda, dan masih banyak juga di sekitar kita bangun-bangun yang berbentuk lingkaran. Coba anak-anak cari benda-benda di sekitar yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Jika kalian kesulitan menemukannya, boleh bertanya kepada ayah, ibu, atau anggota keluarga yang lainnya. Nah, dari bentuk-bentuk bangun datar tadi, kita akan menyusun beberapa bentuk bangun datar menjadi bagan atau silsilah keluarga. Apa itu yang dimaksud dengan silsilah keluarga? Nah, silsilah keluarga adalah gambaran atau bagan urut-urutan keturunan atau asal-usul sebuah keluarga dari yang tertua. Contoh silsilah keluarga dapat kalian perhatikan pada gambar berikut. Contoh yang pertama adalah bagan keluarga inti dari Udin. Ada ayah, ada ibu Udin,
Kemudian di bawahnya ada anaknya 2, yaitu Udin dan kakaknya Udin. Kemudian gambar yang kedua adalah contoh silsilah keluarga besar keluarganya Upin dan Ipin. Tentunya anak-anak sudah mengenal ya. Di televisi anak-anak sering menyaksikan film Upin dan Ipin. Seperti yang kita tahu, keluarga Upin dan Ipin sudah tidak lengkap karena kita hanya mengenal neneknya dari Upin, kemudian kakeknya atau atoknya, kemudian ada kakaknya dari Upin dan Ipin. Sedangkan orang tua dari Upin dan Ipin sudah tiada. Maka dalam silsilah keluarga kita tidak bisa menampilkan gambarnya, kita hanya bisa menuliskan namanya saja. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, dari apa yang sudah kalian saksikan tadi tentang silsilah keluarga, maka sekarang anak-anak dapat menyusun sendiri bagaimana bagan atau silsilah dari keluarga masing-masing dari kalian. Silahkan digambarkan ya. Nah, setelah selesai membuat silsilah atau bagan dari urut-urutan keluargamu, jangan lupa perkenalkan anggota keluargamu kepada teman-teman yang lain. Nah, pada saat memperkenalkan anggota keluarga, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan saat memperkenalkan anggota keluarga. Yang pertama, awali dengan mengucapkan salam. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, harus memperkenalkan diri dengan percaya diri, jangan malu-malu ya. Kemudian, yang terakhir, suara saat kita memperkenalkan anggota keluarga harus jelas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan berjalan lurus satu arah. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, Udin berjalan mengikuti garis tepi dari bangun datar segi 4. Garis yang dihasilkan dari perjalanan Udin dari titik A ke titik B adalah garis lurus menuju satu arah dari titik A ke titik B. Berjalan lurus satu arah termasuk salah satu contoh gerak lokomotor, yaitu gerakan berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, pada saat anak-anak melakukan gerakan berjalan lurus, apa saja hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, sebelum memulai olahraga atau berjalan, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian, posisi badan kita tegak, pandangan mata lurus ke depan, ayunkan kaki dan tangan dengan benar, kemudian berjalan lurus mengikuti garis lurus. Nah, gambar yang berikutnya kita perhatikan bersama. Udin berjalan seperti pada tampak pada gambar ya. Udin mengikuti gambar deretan bangun datar segitiga, tidak lagi seperti yang tadi. Nah, kali ini Udin mengikuti gambar deretan bangun segitiga. Gerakan yang dilakukan Udin kali ini bukan termasuk gerakan lurus satu arah, karena pada saat mengikuti garis dari bangun segitiga, maka langkah Udin menuju ke dua arah, atau istilahnya gerakan zigzag. Nah, karenanya gerakan yang kedua ini
bukan termasuk gerakan lurus, tetapi gerakan dua arah. Demikian pembelajaran hari ini yang kita pelajari bersama tentang bangun datar, tentang memperkenalkan anggota keluarga dengan silsilah keluarga, dan yang ketiga tentang gerakan berjalan lurus satu arah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar, berdoa, dan jangan lupa bantu orang tua di rumah. Jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.